Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi-situasi COVID, Tuhan tetap menjaga, melindungi keluar masuk kami, dan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Tuhan, kami kembali bersyukur malam ini kami tetap dikumpulkan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap pembicaraan kami, supaya apa yang kami pelajari menyenangkan Tuhan, membangun kerohanian kami, semakin menyerupai Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam dan malam ini kita akan kembali belajar daripada Roma pasal yang ke-14 ya. Roma 14 bagian yang kedua, yaitu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Ya, ini adalah satu bagian yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita selain tidak menghakimi orang, kita juga bagaimana membawa diri kita untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita, ya. Bagaimana kita menggunakan kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui penebusan dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, minggu lalu kita membahas banyak tentang jangan saling menghakimi, karena itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Juga dikatakan mereka bukan hamba kita, kita sama-sama hamba yang satu hari akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Ya, kita jangan menempatkan diri di tempat yang seharusnya Allah berada. Jadi kita diminta untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Lalu di dalam ayat ini di bagian kedua menunjukkan selain kita tidak saling menghakimi yang bersifat pasif, ada juga hal yang mungkin secara aktif kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita sendiri. Dikatakan di sini, tetapi lebih baik. Ya, jadi daripada saling menghakimi, ada hal yang lebih baik yang patut kita lakukan. Apa yang patut kita lakukan? Di sini dikatakan, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung, ya. Artinya kita memang bebas melakukan segala sesuatu setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi milik Tuhan. Kita boleh makan ini, boleh minum itu, apa saja yang kita inginkan kita boleh lakukan, ya. Tetapi kita juga yakin ya bahwa seperti yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi bagi kita, kita mempunyai kebebasan, kita mempunyai keyakinan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu boleh. Tetapi dikatakan di sini hanya bagi orang yang beranggapan, ada sebagian orang yang punya anggapan yang berbeda dengan pandangan kita. Jadi kita demi mereka, ya kita lebih baik hidup menyenangkan Tuhan, tidak dikatakan di sini tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya, dikatakan di sini jangan kita membuat saudara kita jatuh
atau tersandung ya. Nah, kita diminta jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, pengertian daripada tersandung di sini adalah meletakkan sesuatu yang menghalangi orang lain. Apalagi di sini dikatakan janganlah kau kutuki orang tuli ya. Orang tuli tidak bisa mendengar, sudah sangat kasihan sekali. Kita kutuki dia ya, itu berarti menambah penderitaannya. Ya, jangan kamu kutuki orang tuli. Yang kedua dikatakan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan yang orang buta tidak dapat melihat. Seharusnya ada sesuatu yang menghalangi dia, kita berusaha untuk menolong dia, untuk menjauhkan apa yang bisa menyandung kakinya sehingga terjatuh. Jangan sampai kita menaruh batu sandungan ya. Mungkin kita pikir apakah ada orang yang demikian, saudara sekalian, di dalam dunia orang yang bagaimanapun juga ada ya. Jadi kita memang harus berhati-hati, minta Tuhan kasih kekuatan, kasih hikmat. Lalu dikatakan di sini, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi kalau seorang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan apa yang dikatakan di sini, yaitu mengutuki orang tuli, ataupun dia mencoba untuk menaruh sesuatu yang dapat menghalangi orang buta ya. Jadi kita melihat di sini satu perintah yang sangat indah bagi kita. Lalu kemudian kalau kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-13 dikatakan jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Memang kita mempunyai kebebasan, tetapi kita mencoba untuk melakukan kebebasan kita secara konstruktif ya, seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita memang bebas ya, kita tidak terikat, kita boleh melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik, yang kita yakini adalah ajaran firman Tuhan ya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu pada waktu orang-orang Kristen yang lain melihatnya mereka imannya lemah, mereka tidak mengerti, akhirnya mereka mungkin menyangka kita sedang melanggar perintah Tuhan, atau kalau mungkin kita sedang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, membuat mereka mungkin kecewa, membuat mereka merasa sedih dan sebagainya. Nah, Rasul Paulus di sini mengatakan kita lebih baik menahan diri daripada kebebasan kita. Ya, kita mengusahakan agar tidak menjadi batu sandungan, artinya kita menahan diri agar supaya tidak melakukan sesuatu yang mungkin bagi saudara kita menimbulkan keraguan-raguan yang dapat menyebabkan iman mereka itu mundur dan sebagainya. Jadi kita pada waktu melakukan sesuatu, kita juga belajar melihat situasi yang ada di tengah-tengah kita. Apakah ada saudara-saudara yang masih belum mengerti? Ya, kalau minggu lalu kita katakan kalau mereka tidak mengerti, kita tidak memperbicarakan akan pendapat mereka, tetapi kita kalau bisa dengan kasih menolong mereka untuk mengerti. Kalau mereka tetap tidak mengerti, kita yang menahan diri, walaupun kita tahu itu boleh dilakukan, kita tetap tidak melakukan di depan orang tersebut supaya dia tidak jatuh. Itu tujuan daripada Rasul Paulus dalam bagian ini ya. Jadi kepastian yang kita miliki dalam kasih dan persediaan daripada Allah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu kadang-kadang memampukan kita juga mempunyai rasa kasih terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang masih belum mengerti, sehingga
Tuhan memberikan kekuatan khusus kepada kita untuk merangkul mereka dengan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengecam atau yang dapat menyakiti saudara-saudara kita yang masih lemah, ya. Dengan kata lain, segala sesuatu kita lakukan karena kita mengasihi saudara kita yang masih lemah itu, ya. Lalu kita juga sadar bahwa dari kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita itu merupakan suatu pengaruh bagi orang lain, ya. Hidup kita merupakan suatu pengaruh bagi orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu mungkin sedang melihat kita, ya, sedang memperhatikan kita, dan tindak tanduk kita, tutur kata kita secara sadar atau tidak sadar itu mempunyai pengaruh kepada orang lain. Nah, pengaruh itu bisa positif, pengaruh itu juga bisa negatif. Jadi kita minta Tuhan menolong kita agar supaya tingkah langkah kita sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang positif. Dan mungkin kita dengan hati yang positif, ya, dengan maksud yang baik, tetapi disalah mengerti oleh orang lain, ya. Nah, kita kalau sudah tahu, ya, kita minta Tuhan ampuni dan kita cepat-cepat berhenti daripadanya, ya. Kita memang sebagai manusia kita tidak sempurna, ya. Kita bisa saja mungkin kita anggap baik, tetapi bagi orang lain itu tidak baik, ya. Itu sesuatu yang memang di luar kemampuan kita untuk mengontrol, tetapi kita berusaha sebisa kita. Baik, ayat yang ke-15 mengatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, ayat ini menerapkan tentang prinsip kasih. Jadi, mengapa kita bersedia merelakan diri untuk tidak makan sesuatu atau minum sesuatu yang walaupun menurut pandangan kita itu boleh, tetapi karena ada saudara kita, saudari kita yang menganggap tidak baik, sehingga kita menahan diri daripada tidak memakannya, karena itu adalah kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dikatakan di sini ini adalah tuntutan kasih. Nah, dengan kata lain, kalau kita memang mau menghakimi, ya, kita menghakimi diri kita sendiri, kita mengintrospeksi diri kita sendiri, ya. Ya, apakah kita melakukan sesuatu itu menyakiti saudara kita atau tidak, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, kadang-kadang kita gampang untuk melihat, untuk berfokus kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Tetapi di sini dikatakan kita berfokus kepada diri kita sendiri, berfokus kepada apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh mengajukan beberapa pertanyaan, ya, dari berdasarkan ayat yang ke-15 ini. Yang pertama, apakah saya sedang mendukakan saudara-saudari saya, seiman saya yang saya kasihi itu, ya. Dikatakan di sini, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi kita bertanya, apakah saya saat ini sedang mendukakan saudara atau saudariku yang sebenarnya saya kasihi itu, ya. Nah, orang yang lemah dan menganggap sesuatu makanan itu haram dan akan sangat sedih pada waktu mereka melihat kita memakannya, karena mereka mungkin khawatir kalau seandainya kita memakan sesuatu yang menurut dia adalah haram, itu sedang
melakukan suatu pelanggaran, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan menurut mereka, demi kebaikan kita mungkin mereka tidak ingin kita jatuh di dalam pelanggaran tersebut. Mereka menasihati kita, mereka mencoba untuk menghalangi kita supaya tidak memakan sesuatu makanan yang menurut mereka adalah haram. Padahal menurut kita itu adalah sudah dibebaskan, digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tapi demi mereka kita tidak melakukannya. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini, hati dan niat mereka adalah karena mereka mengasihi kita, bukan mencoba untuk menghalangi kita, bukan mencoba untuk menentang kita. Jadi kita demi iman mereka, kita juga tidak ingin melakukan sesuatu yang di sini dikatakan mendukakan mereka. Karena jika demikian, kita berarti tidak hidup menurut kasih Allah ya. Jadi di sini kita melihat perbandingan antara kasih dan pengetahuan ya. Jika antara pengetahuan yang kita miliki dengan penerapan kasih kita mengalami suatu pertentangan ya, bisa ya saudara sekalian, kadang-kadang sejajar kita mengetahui sesuatu itu baik, lalu pada waktu kita menerapkannya orang menerimanya dengan baik ya. Tetapi di sini kita mengetahui sesuatu baik, tetapi di dalam penerapan kasih itu orang anggap itu tidak baik. Jadi antara kasih dan pengetahuan terjadi suatu pertentangan. Maka Rasul Paulus menginginkan kita untuk tidak menekankan atau menerapkan apa yang kita ketahui itu di dalam diri orang lain. Nah, tentunya di sini yang dibicarakan bukan inti doktrin yang berhubungan dengan keselamatan ya. Ini adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan, merupakan kecenderungan hidup seseorang, merupakan suatu kebiasaan mungkin, sehingga tidak secara langsung akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan atau mempengaruhi iman kita, keselamatan kita. Jadi untuk hal-hal yang demikian, menurut Rasul Paulus kita mengorbankan pengetahuan kita dan menerapkan kasih kita kepada mereka. Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah saya tindakan saya menyakiti atau membuat saudara saya sedih ya, gitu. Biarlah ini yang menjadi peringatan terus di dalam hati kita agar supaya di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita tidak melakukannya ya. Yang kedua, pertanyaan yang mungkin kita tanyakan adalah apakah apa yang sedang saya lakukan ini menggoncangkan iman saudara seiman saya ya. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bagian yang kedua, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, jika ada orang Kristen yang karena mengikuti contoh dan teladan kita, yang makan dan minum sesuatu yang bagi kita adalah halal, karena tanpa sadar mereka memakannya. Tetapi setelah memakannya, mungkin mereka ditegur oleh hati nurani mereka. Ya, nah, ada orang yang setelah makan baru merasa, wah tadi mestinya saya tidak boleh makan ini katanya misalnya. Jadi kalau demikian, berarti seolah-olah kita menggoncangkan hati mereka. Bahkan di sini menggunakan satu istilah yang sangat keras, yaitu jangan kita membinasakan. Ya, jangan kita membinasakan saudara kita. Seharusnya tindakan kita boleh membawa dia lebih
hidup di dalam damai, lebih hidup di dalam sukacita, tetapi mungkin karena makanan, maka kita menarik jiwa mereka ke dalam suatu kesedihan, kehancuran, ya putus asa, itu seolah-olah membinasakan saudara seiman kita, bahkan dapat menyebabkan iman mereka goncang, ya iman mereka ragu-ragu. Jadi di sini dikatakan kita jangan melakukan hal yang demikian, ya. Jadi kita tidak lagi mempertanyakan apakah makanan itu boleh dimakan atau tidak. Yang kita pertanyakan adalah apakah itu akan menggoncangkan iman saudara kami, ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi di sini kita melihat kita secara inisiatif, secara aktif, kita menahan diri, kita menghindari segala sesuatu yang walaupun diperbolehkan, ya. Nah, ya, tetapi kalau kita melakukannya itu akan menjadi batu sandungan bagi saudara kita, ya. Seperti yang Rasul Paulus juga katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ya, sama sekali tidak mau makan, baik dia secara pribadi berhadapan dengan Tuhan ataupun di dalam perkumpulan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, dia katakan dia tidak mau makan daging lagi, ya. Jadi Rasul Paulus di sini tidak makan daging lagi bukan karena apakah makan daging, apakah minum anggur itu diperbolehkan atau tidak, tetapi karena makanan itu sendiri, karena minum itu akan menyebabkan saudara kita jatuh, saudara kita goyah, maka Rasul Paulus di sini demi saudara kita, ya demi saudara kita tidak makan, ya. Karena bahkan Paulus di dalam ayat yang ke-15 tadi mengatakan karena Kristus telah mati untuk dia, ya kita bersedia melakukannya karena kita tidak ingin sampai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus hati mereka goncang, hati mereka menjadi bimbang, ya. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk kemajuan, untuk keteguhan iman saudara kita. Karena apa? Karena Kristus juga telah mati bagi mereka. Mereka ditebus dengan darah Kristus, ya. Saya ingat pada waktu saya masih di sekolah teologi di Lawang, Indonesia, ada satu kali kita paduan suara menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Apakah Kita Boleh Menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya, ya. Jadi Kristus sudah mati satu kali di atas kayu salib untuk saudara seiman kita, untuk kita semua. Kalau kita sampai melakukan sesuatu yang membinasakan saudara kita, yaitu menggoncangkan iman mereka, walaupun kita tahu di dalam minggu lalu kita melihat Tuhan akan menjaga mereka tetap berdiri, tetapi mungkin karena perbuatan kita sempat menggoncangkan mereka, itu mungkin seolah-olah kita menyalibkan Kristus sekali lagi, ya. Artinya membuat Tuhan sedih melihat orang yang dia selamatkan, orang yang kepadanya dia bersedia mati itu tergoncang, ya. Jadi kita di sini seolah-olah kembali menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Nah, Kristus juga di sini karena Kristus telah mati untuk dia juga menunjukkan Kristus bersedia melepaskan hidupnya untuk keselamatan jiwa saudara-saudari kita. Apakah kita tidak bersedia melepaskan sepotong daging untuk mereka, ya. Jadi kita selalu bertanya kepada diri kita, ya mereka begitu penting di mata Tuhan.
Tuhan? Apakah kita memandang remeh terhadap mereka, ya? Tuhan memandang mereka begitu berharga sehingga rela menyangkal diri, menyerahkan diri kepadanya untuknya. Apakah kita tidak mau juga belajar demikian, ya? Jadi kita minta Tuhan menolong kita. Kita berpikir, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong agar supaya setiap langkah kita tidak sampai, ya dikatakan di sini, membinasakan saudara kita. Ya, seorang penulis pernah berkata demikian. Memang makanan itu milik kita. Ya, kita boleh makan, boleh tidak makan, itu kebebasan kita. Tetapi orang yang jatuh imannya itu milik Tuhan, katanya. Ya, jadi makanan memang milik kita, tetapi orang yang jatuh itu milik Tuhan, katanya. Jangan karena milik kita menjatuhkan milik Tuhan, katanya. Nah, kalau kita melakukan demikian berarti kita mengizinkan iblis atau kelakuan kita memperlancar rencana iblis untuk menyerang, untuk menghancurkan orang-orang pilihan Allah, ya. Seharusnya kita hidup untuk memperlancar rencana Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi kalau kita karena makanan membuat saudara kita gelisah dan sebagainya, seolah-olah kita dipakai oleh iblis untuk memperlancar rencananya, ya. Jadi akan membawa kehancuran di dalam saudara-saudara kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-39, ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita tahu ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, sekali lagi di sini juga menunjukkan bahwa Tuhan akan memelihara mereka seperti yang minggu lalu kita lihat, bahwa Tuhan akan menjaga mereka supaya mereka tetap berdiri, ya. Dan di sini dikatakan pada akhir zaman setiap orang yang sudah diberikan diserahkan kepada Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus bangkitkan, ya. Tidak ada yang akan hilang. Tetapi di dalam proses kehidupan pertumbuhan mereka, mungkin karena kita melakukan sesuatu yang kita anggap bebas, tetapi menggoncangkan mereka sehingga mengacaukan hidup mereka. Kita tahu akhir daripada semuanya, saudara-saudara kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi di dalam proses ini kita juga tidak ingin dipakai oleh iblis untuk menyakiti saudara-saudara kita, ya. Juga dikatakan di dalam ayat yang keempat, ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan akan tetap memelihara, menjaga mereka supaya mereka tetap berdiri. Nah, pertanyaan yang ketiga yang kita ingin tanyakan adalah apakah saya sedang merusak pekerjaan Allah, ya. Kalau kita memakan sesuatu atau kita minum sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang menurut kita bebas melakukannya, tetapi karena orang lain belum mengerti, khususnya orang-orang yang imannya masih lemah, menganggap itu tidak boleh, ya. Kalau kita tetap memaksa diri melakukannya, mungkin kita sedang merusak pekerjaan Allah, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, sekali lagi di sini dikatakan bahwa setiap kita adalah pekerjaan Allah, ya. Kita dipelihara oleh Allah, ya, kita dilindungi oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah. Dan apa yang dimaksudkan dengan merusakkan pekerjaan Allah, ya, kembali bukan tentang keselamatannya, karena Tuhan akan menjaga keselamatannya. Pada akhir zaman nanti mereka akan dibangkitkan, Tuhan akan memelihara mereka tetap berdiri, keselamatan mereka tidak akan dirampas dari mereka. Tetapi kalau karena makanan mereka tersandung, artinya damai sejahtera, sukacita mereka, ya,
akan mungkin dihancurkan karena kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka itu adalah suatu pelanggaran, ya. Jadi kita tetap berdoa agar supaya kita tidak merusak pekerjaan Allah. Kita seharusnya menjadi rekan kerja Allah, bukan perusak pekerjaan Allah, ya. Jadi pertama-tama kasih karunia adalah pekerjaan Allah, damai sejahtera adalah pekerjaan Allah, sukacita adalah pekerjaan yang Allah nyatakan di dalam hidup kita. Jangan sampai karena perbuatan kita semuanya itu dirusakkan, sehingga kita kadang-kadang melihat ada orang Kristen karena orang Kristen yang lain, lalu mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi bukan hanya di dalam tubuh Kristus, tetapi di dalam tubuh keluarga kita juga demikian, ya. Kadang-kadang memang suami istri ataupun orang tua dan anak, kadang-kadang kita juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda, ya. Sesuatu yang mungkin kita anggap boleh, tetapi pihak lain mungkin merasa tidak boleh. Apakah kita bersedia mundur selangkah, ya, untuk lebih merelakan diri, ya, supaya tidak menjadi tempat ataupun poin yang saling merusak atau saling menghancurkan satu dengan yang lain, ya. Jadi baik di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh keluarga kita, ya, kita juga belajar bagaimana menyangkal diri kita, ya, melepaskan selera kita, kecenderungan kita, penggunaan kebebasan kita, supaya tidak menghalangi damai sejahtera, sukacita yang Allah karuniakan baik kepada kita secara keseluruhan maupun secara individual, ya. Jadi makanan dan minuman kadang-kadang bisa membawa sukacita, baik di dalam diri kita sendiri atau diri orang lain, juga bisa membawa kehancuran. Ini adalah satu peringatan yang sangat penting, ya. Lalu kembali Rasul Paulus menunjukkan kepada kita kebebasan kita, ya. Di dalam ayat ini dikatakan segala sesuatu adalah suci. Nah, di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada baik atau tidak baiknya pada dirinya sendiri. Ya, segala sesuatu adalah halal pada dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan segala sesuatu adalah suci, ya, kudus, karena adalah pemberian Tuhan. Kalau kita menerima pemberian Tuhan, baik makanan maupun minuman, dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Allah, nah, itu adalah sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang suci Tuhan berikan kepada kita, kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur, nah, kita meminta Tuhan menguduskannya, memakainya untuk menjadi berkat bagi tubuh jasmaniah kita, ya, itu segala sesuatu suci. Akan tetapi kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang sangat mengingatkan kita. Dikatakan di sini, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung, ya. Jadi kita yang celaka kalau orang lain tersandung, ya, bukan orang yang tersandung itu yang celaka, ya. Walaupun dia tersandung, dia sedih, dia menderita, ya, dia disakiti, tetapi celaka yang sungguh-sungguh itu bukan terjadi pada diri mereka. Mungkin Tuhan akan menghibur mereka, Tuhan akan menguatkan mereka. Kalau bukan melalui kita, Tuhan akan memakai orang lain untuk menopang mereka supaya mereka dikuatkan. Ya, mereka tidak mengalami celaka yang bersifat negatif, walaupun pengalaman mereka, kondisi hati mereka tergoncang, tetapi celaka yang bersifat negatif itu terjadi pada diri orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, di sini kita melihat satu gambaran. Ya, misalnya kita berdua
dengan seorang saudara seiman kita yang lain makan bersama-sama, ya. Kita mungkin menganggap minum sedikit anggur itu enggak apa-apa, tapi mungkin bagi saudara lain kita menganggap oh tidak boleh, ya. Nah, karena ada gereja yang secara tata gereja menulis dengan jelas, ya. Seorang pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan, baik itu majelis atau pokoknya yang melayani Tuhan tidak boleh minum anggur di depan umum. Nah, ini ada tertulis di dalam tata gereja tertentu, saudara sekalian, ya. Nah, di sini di Berea sini. Jadi, saudara sekalian, kalau seandainya ada seorang melihat, ya, seorang hamba Tuhan atau seorang majelis atau seorang pelayan di dalam posisi yang lain minum anggur itu di depan umum, hatinya pasti akan terluka atau akan takut, akan merasa melanggar, apalagi kalau kita mengajak dia minum bersama-sama. Nah, kita mungkin minum, kita menikmati minuman itu, ya. Kita tidak mabuk, hanya minum sedikit karena udara dingin misalnya. Tetapi walaupun waktu minum itu kelihatannya menyenangkan dan orang yang melihat itu merasa sedih, tetapi orang yang sedih itu tidak mengalami celaka yang dimaksudkan di sini, ya. Dia hanya mengalami kepedihan di dalam hati. Tetapi yang sungguh-sungguh mengalami celaka yang dimaksudkan di sini adalah kita, karena bukan karena minuman itu, sekali lagi, bukan karena kita minum di depan umum, tetapi karena kita minum menjadi batu sandungan bagi orang yang melihatnya. Jadi di sini dikatakan dengan sangat jelas, jangan sampai kita mengalami celaka yang dimaksudkan di sini, ya. Nah, kalau kita melihat berarti hal-hal yang kudus, makanan-makanan yang kudus bisa dilakukan secara tidak kudus, ya. Mengapa demikian? Karena kita tidak menjadi berkat bagi saudara kita yang lemah, bahkan kita menjadi batu sandungan, ya. Nah, itu tindakan itu, walaupun makanan itu kudus, tetapi tindakan itu tidak kudus, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan, ya. Nah, jadi Paulus di sini juga menasihati bukan meminta yang lemah itu menerima yang kuat makan bersama-sama karena makanan itu kudus, ya, tidak. Tetapi Rasul Paulus di sini mengingatkan yang kuat, ya, engkau harus mengorbankan, melepaskan keinginanmu untuk makan atau minum supaya saudaramu ya tidak dikecewakan. Ya, yang lemah sudah lemah, tidak mampu lagi melakukan sesuatu yang melampaui pengetahuannya. Jadi Rasul Paulus di sini tidak menuntut mereka untuk berubah. Rasul Paulus hanya menuntut mereka yang kuat untuk berubah. Nah, saya rasa ini adalah satu hal yang indah daripada Tuhan yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Jadi kalau kita menganggap sesuatu itu baik, ya, Injil itu adalah sesuatu pemberian Tuhan yang baik yang kita miliki, ya. Kebebasan yang dibawakan oleh Injil dalam konteks ini adalah berhubungan dengan makanan dan minuman, itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih, damai, sukacita, berbuat kebajikan, itu adalah buah keselamatan, adalah sesuatu yang baik yang kita miliki, ya. Tetapi yang baik ini kadang-kadang juga bisa dipakai sebagai kesempatan untuk memfitnah kita, ya. Nah, di dalam kita menggunakan kebebasan kita bisa dipakai untuk memfitnah kita. Di dalam kita mengasihi orang lain pun, ya. Nah, orang lain bisa salah mengerti, kemudian memakainya untuk memfitnah kita. Nah, ada seorang penulis, dia pernah berkata demikian. Dia bilang, doa yang baik, khotbah yang baik, seminar yang baik, ya. Mungkin karena kurang
hati-hati di dalam mengatur waktu atau cara mengekspresikannya atau kurang memperhatikan situasi yang ada, orang-orang yang hadir, akhirnya juga bisa dipakai oleh si jahat secara negatif ya untuk memfitnah orang yang menyampaikannya. Jadi memang kita susah ya kita berusaha untuk tidak menjadikan yang baik itu bahan fitnahan bagi orang lain, akan tetapi kita juga sadar ya bahwa kita tidak mungkin dapat menutup mulut setiap orang ya. Jadi kita hanya bisa berusaha supaya apa yang kita lakukan kalau kita sudah sadar bahwa itu sudah disalah mengerti, itu sudah bisa dijadikan bahan fitnahan, lalu kita cepat-cepat berubah ya seperti yang Rasul Paulus tadi katakan bahwa karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, memang ya kita harus berhati-hati walaupun kita tidak bisa mengetahui siapa yang akan memakai kesempatan itu untuk melakukan fitnahan ataupun serangan ataupun cemoohan dan sebagainya, tetapi di hadapan Tuhan ya kita berusaha sebaik kita untuk menjaga agar supaya apa yang Tuhan berikan yang baik yang sedang kita miliki sekarang, yaitu menjadi sesuatu yang indah juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya, jadi di dalam hal demikian kita berusaha untuk menguasai diri kita supaya jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang kadang-kadang untuk menahan diri tidak memakan sesuatu yang kita anggap boleh makan itu tidak gampang ya. Dan kadang-kadang kita berpikir mengapa saya harus melakukan demikian ya, tetapi kalau karena kasih mungkin kita bersedia melakukannya ya. Karena kasih kita bersedia melakukannya. Kadang-kadang demi anak kita, demi keluarga kita bersedia mengorbankan sesuatu ya. Saya ingat dulu waktu masih di masih di Singapura, ada seorang teman sekolah dari Taiwan, ya suaminya itu suka makan durian, nah istrinya itu tidak tahan mencium durian ya. Akhirnya suaminya karena istrinya tidak pernah mau menyentuh durian, padahal itu kesukaannya yang luar biasa ya. Nah, dia bersedia mengorbankannya demi istrinya ya. Jadi itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan juga demi kasih ya. Di China ada satu sejenis tahu yang disebut tahu bau gitu ya. Tapi kalau orang yang suka memakannya dianggap tahu yang bau itu enak sekali. Tetapi bagi orang yang tidak suka itu tidak tahan dengan tahu tersebut ya. Jadi ada juga suami atau istri setelah menikah pasangan hidupnya tidak suka dengan bau tersebut. Mereka rela mengorbankan makanan itu. Jadi bukan hanya untuk soal iman ataupun kejatuhan secara iman, tetapi juga demi kenyamanan, kesejahteraan hidup bersama-sama. Kadang-kadang kita belajar ya untuk mengorbankan sesuatu bagi orang lain ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang indah yang perlu kita pelajari ya, sesuatu hal yang indah yang perlu kita pelajari. Nah, seperti yang Paulus katakan juga di dalam ayat yang ke-22 dan 23, dia katakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah.
Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi di sini pertama-tama kita diminta mempunyai keyakinan. Ya, keyakinan itu penting. Setiap yang kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh yakin apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan. Kalau sesuatu kita kurang yakin, ragu-ragu, ya dikatakan di dalam ayat yang ke-23, kita bimbang, tetapi kita melakukannya, nah itu bisa juga jatuh di dalam dosa karena kita tidak melakukannya dengan iman, ya. Tapi kalau kita yakin, ini sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, ya, ini sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, kita melakukan yang Tuhan inginkan dan tidak melakukan yang Tuhan inginkan dengan keyakinan, nah itu baik. Tetapi ada juga orang Kristen yang mungkin hanya ikut-ikutan, ya. Maksudnya ikut-ikutan adalah dia sendiri tidak tahu mengapa dia melakukannya ataupun mengapa dia tidak melakukannya. Nah, kalau kita melakukan demikian, kadang-kadang setelah kita melakukan kita sendiri bingung, ya kita sendiri bimbang, ya. Mengapa saya tadi melakukannya, mengapa saya tadi tidak melakukannya. Nah, kalau seandainya kita melakukan demikian, kita berarti dikatakan di sini telah dihukum katanya, ya telah berada di dalam hukuman karena itu sendiri sudah membuat kita menderita. Ya. Jadi bagaimana supaya kita mempunyai keyakinan yang teguh? Ya, salah satu adalah Bible study yang kita lakukan, kita belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan katakan, ya sehingga langkah kita mantap, ya langkah kita jelas, tegas, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang Tuhan menyenangkan Tuhan, apa yang tidak menyenangkan Tuhan, kita lakukan dengan keyakinan yang penuh, ya. Maka berkat yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22, kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milik kita. Itu penting sekali, ya. Jadi kita perlu untuk belajar firman Tuhan secara baik-baik supaya kita dapat mengertinya dan melakukannya dengan tegas, dengan mantap. Ya, itu adalah sesuatu yang indah. Lalu dikatakan di sini, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Nah, keyakinan yang kita miliki, ya seperti tadi kita membahas banyak tentang makanan dan minuman yang boleh kita anggap boleh kita makan, tetapi saudara seiman kita mengatakan tidak boleh, ya. Nah, kalau ada terjadi hal yang demikian di depan saudara seiman kita, demi saudara seiman kita tidak makan, tetapi di hadapan Allah dikatakan bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Jadi kita melakukannya di hadapan Allah, tujuannya untuk mendatangkan faedah bagi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara kita tidak mendapatkan faedah itu karena mereka tidak mengerti, ya. Nah, kita menerapkan pengertian dan keyakinan itu bukan kepada saudara kita, tetapi pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak pernah mau memaksakan konsep yang belum dimengerti oleh saudara kita kepada saudara kita. Kita hanya menerapkan konsep itu kepada diri kita sendiri, ya. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan di antara kita yang kita dapat lakukan, ya. Seandainya ada perbedaan pendapat di antara kita, kita tidak ingin mengecewakan saudara kita, tetapi kita sungguh-sungguh ingin menjadi berkat bagi saudara kita. Maka dengan demikian, ya kita melakukan atau tidak melakukan itu adalah sesuatu wujud yang konkret daripada keyakinan
diri kita sendiri, dan kita melakukannya di hadapan Tuhan. Nah, faedah yang kita dapatkan seandainya kita menerapkan prinsip ini, ya, kita berpegang pada keyakinan yang kita miliki, kita tidak memperdebatkannya, tetapi kita melakukannya di hadapan Allah hanya untuk diri kita sendiri. Nah, faedahnya apa? Faedahnya kita kalau setiap orang mempunyai keyakinan di hadapan Tuhan, lalu belajar sungguh-sungguh, kemudian melakukannya di hadapan Tuhan, ya tidak memaksa orang lain melakukan apa yang dia yakini, ya tentunya ini sekali lagi bukan prinsip-prinsip doktrin yang berhubungan dengan keselamatan. Ini hanya kecenderungan-kecenderungan dan kebiasaan-kebiasaan hidup, ya. Nah, kalau kita semua melakukan prinsip yang demikian, faedahnya apa, saudara sekalian? Ya, faedahnya yang pertama, tubuh Kristus akan menjadi sangat harmonis. Ya, kita memiliki kejelasan tentang apa yang Tuhan inginkan untuk saya. Dia mengerti dengan sangat jelas, meyakini dengan sangat jelas apa yang Tuhan inginkan dengan dia. Kita tidak saling memaksa apa yang kita anggap itu sesuatu baik itu pada orang lain, ya. Nah, kalau seandainya kita dapat hidup dengan cara yang demikian, faedah yang pertama, tubuh Kristus akan hidup dengan sangat harmonis, ya. Yang kedua, ya, kita dapat hidup sesuai dengan prinsip kasih Allah, ya. Kita tetap memelihara kedamaian baik di dalam hati saudara-saudari seiman kita maupun kedamaian di dalam hati nurani kita sendiri, ya, yang tidak akan berlawanan dengan prinsip kasih dan kebebasan Kristiani kita. Nah, itu sebenarnya adalah merupakan suatu penghiburan yang besar bagi setiap kita orang-orang percaya kalau kita benar-benar dapat menerapkan prinsip kasih yang demikian, baik di dalam hubungan kita, di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, maupun di dalam keluarga kita. Ya, keharmonisan itu tercipta, damai sejahtera, sukacita itu kita rasakan di dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya. Nah, di sini dengan sekali lagi Paulus dengan jelas menunjukkan inti, ya, inti daripada kehidupan kita di dalam kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus sebagai umat Allah. Ya, jangan kita memperdebatkan soal makanan, minuman, pakaian, perawakan, pembawaan, ya. Itu adalah hal-hal yang sekunder yang tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, ya. Orang memakai baju yang bagaimana, orang mempunyai pembawaan yang bagaimana, ya, apakah dia suka dengan warna ini, rambutnya dibagaimanakan, ya. Saudara sekalian, kadang-kadang itu menjadi pembicaraan di dalam kehidupan bergereja ataupun di dalam kerajaan Allah, sehingga mengganggu ketenteraman, kesejahteraan, keharmonisan gereja, ya. Seringkali itu terjadi, saudara sekalian, ya. Nah, kadang ada orang yang suka melihat ini, melihat itu, mengkritik ini, mengkritik itu, dan sebagainya. Jadi bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus mengatakan kerajaan Allah bukan soal ini, ya. Kerajaan Allah bukan soal ini. Jangan kita menaruh fokus yang salah, ya. Jangan kita menghancurkan sesuatu yang seharusnya menjadi inti
bukti di dalam kehidupan di kerajaan Allah dengan hal-hal yang bersifat sekunder itu ya. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan kita akan hal yang demikian. Jadi di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman ya. Nah, kalau bukan soal makanan dan minuman, soal apa saudara sekalian? Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya menekankan 3 hal yang sangat penting yang disebutkan di sini ya. 3 hal yang sangat penting itu yang menjadi fokus kita. Seharusnya kita menghabiskan waktu kita untuk berfokus kepada ketiga hal ini ya. Jangan kita berfokus kepada hal-hal yang sepele, hal-hal yang sekunder, hal-hal yang tidak mempengaruhi iman kita ya. Kebiasaan kita, kecenderungan kita, cara kita membawa diri dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak utama ya. Jangan kita menghabiskan waktu di sana, tetapi marilah kita menghabiskan waktu pada hal-hal yang memang ditekankan oleh Allah di dalam kerajaannya ya. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah tentang kebenaran ya. Kebenaran di sini sebenarnya adalah tentang Allah kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang pengenalan kita kepada Allah ya. Jadi kita tidak setelah menjadi orang Kristen masih belum sungguh-sungguh mengenal Allah kita ya. Jangan sampai hal itu terjadi, tetapi kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah kita secara benar ya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah kebenaran dan hidup ya. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebenaran Allah itu sendiri. Allah juga adalah kebenaran ya. Firman-Nya adalah kebenaran. Jadi di sini berbicara tentang kerajaan Allah itu sebenarnya yang pertama-tama berbicara tentang Allah sendiri ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita? Mengenal kasih-Nya? Adakah kasih Allah itu sungguh-sungguh memenuhi hati kita? Apakah kasih Allah itu sungguh-sungguh menjadi motivator yang mengontrol hati kita? Ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang tercetuskan di dalam hidup kita, ya ingat di dalam Amsal dikatakan hati merupakan pusat daripada kehidupan kita. Jadi kalau hati kita dikontrol oleh kasih Allah, maka itu menjadi pusat kehidupan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan juga akan mencerminkan kasih Allah. Nah, itu akan terjadi kalau kita mengenal Allah kita secara benar. Jadi pertama-tama kita mengenal Allah kita ya secara benar. Kadang-kadang ada orang Kristen yang hanya mengenal atau mengetahui janji-janji Allah, berkat-berkat Allah, tanpa sungguh-sungguh mengenal akan peraturan-peraturan dan hukum-hukum Allah. Ya, kadang-kadang kita mendengar orang suka berbicara hanya tentang janji-janji yang indah-indah, janji-janji yang muluk-muluk daripada Tuhan ya. Ya, jadi seolah-olah kita dihibur dengan kata-kata mereka ya, memang baik ya, tetapi kita juga harus belajar di sisi lain apa yang tidak boleh, yang Tuhan tidak ingin kita lakukan ya. Nah, banyak orang menganggap hukum itu membatasi ya. Kadang-kadang kita menginjili orang-orang mengatakan saya tidak mau menjadi orang Kristen karena orang Kristen mempunyai banyak batasannya ya. Sebenarnya hukum itu tidak membatasi ya. Hukum itu tidak membatasi. Hukum itu memberikan kebebasan ya, seperti contohnya seperti itu lampu merah ya. Lampu merah apakah itu menghalangi kita atau memberikan kebebasan kepada kita ya. Kalau menurut saya lampu merah
Ya, walaupun kita harus berhenti di depan lampu merah, tetapi lampu merah itu membuka jalan bagi kita, ya, sehingga kita tidak perlu tersumbat di persimpangan jalan. Ya. Nah, saya ingat pada waktu saya masih di Jakarta, ya, satu kali mati lampu. Nah, orang-orang di Jakarta ya berbeda dengan orang-orang di sini, ya. Kalau mati lampu, biasanya lampu merah, tempat lampu merah itu langsung berubah menjadi stop sign, ya. Jadi setiap orang akan berhenti, mengizinkan yang datang duluan untuk jalan. Tapi di Jakarta waktu itu tidak, ya. Saya tidak tahu sekarang, tapi waktu itu memang tidak, ya. Jadi di dekat Mega Mall ada satu persimpangan jalan, semua orang pelan-pelan masuk, dan di tengah-tengah semua mobil tersumbat di tengah-tengah. Nah, itu bukan memperlancar, ya, itu bukan kebebasan, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang menghalangi. Nah, lampu merah sebenarnya membuka jalan bagi kita, sehingga kita boleh melewati persimpangan jalan tanpa ada halangan. Nah, sebenarnya hukum-hukum yang Tuhan berikan, baik di dalam Alkitab maupun di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, yaitu sebenarnya adalah sesuatu yang menolong kita untuk hidup lebih lancar, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mau mempelajari hukum firman Tuhan dengan baik, lalu kita mau menerapkannya dengan sungguh-sungguh, maka kebenaran itu akan memberikan kebebasan kepada kita. Jadi yang pertama dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran Allah. Jadi soal bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana pengenalan kita dengan Allah, pengenalan kita akan firman Allah, bagaimana kita mentaati perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Nah, kalau kita melakukannya, maka yang kedua dan yang ketiga itu adalah hasil daripada ketaatan kita, yaitu kita akan memiliki damai sejahtera. Kita akan memiliki damai sejahtera. Kembali lagi hukum hukum lalu lintas, ya. Kalau saudara sekalian kita secara tidak sadar kita melanggar lampu merah, ya. Nah, di sekarang ini setiap lampu merah pasti ada kameranya, ya, ada kamera yang merekam, ada juga tempat-tempat di mana langsung dipotret saudara sekalian. Nah, sekarang kalau kita melanggar, ya, hati kita pasti kehilangan damai sejahtera, ya. Ada orang mengatakan bahwa setelah kita dipotret 3 bulan kemudian baru kita terima fotonya, katanya, dengan hukumannya, katanya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Cuma kalau seandainya benar 3 bulan kemudian baru kita terima akan foto tersebut, dari saat kita melanggar sampai 3 bulan kemudian hati kita akan selalu tidak tenang, tidak nyaman. Kalau langsung dikasih malah lebih baik, karena kita tidak ada pergumulan. Tapi kalau 3 bulan kemudian baru dikasih, hati kita tidak pernah damai, saudara sekalian, selama itu. Ya, jadi itu adalah kalau kita tidak memiliki kebenaran Allah, kita juga tidak mungkin memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Demikian juga dengan sukacita. Nah, bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi juga dari Roh Kudus. Ya, jadi kita mengandalkan Roh Kudus untuk mengenal Allah, dan mengandalkan Roh Kudus untuk menerima damai sejahtera dari Allah, dan mengandalkan Roh Kudus untuk menghasilkan buah sukacita di dalam hidup kita. Ya, jadi Roh Kudus yang akan memberikannya. Lalu sekarang ayat yang ke-18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Ya, dengan cara ini, artinya apa, saudara sekalian? Dengan cara bukan menekankan bagian pertama daripada ayat yang ke-17, yaitu soal makanan dan minuman, tetapi menekankan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ya, kalau kita melayani dengan menekankan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, kalau kita melayani dengan sepenuhnya bersandar kepada Roh Kudus,
Ya, seorang pembicara, seorang pengkhotbah yang sangat dipakai Tuhan, yaitu Spurgeon, dia pernah berkata demikian. Dia mengatakan pada waktu kita merasa kita masih mampu, Tuhan tidak dapat bekerja, Roh Kudus tidak dapat bekerja di dalam hidup kita. Ya, kita harus berserah total kepada Tuhan, Roh Kudus baru bekerja di dalam hidup kita. Jadi seandainya kita melayani ya dengan cara ini, yaitu cara di mana kita tidak menekankan makanan dan minuman, tetapi menekankan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka dikatakan di dalam kalimat yang kedua daripada ayat yang ke-18, ia akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, jadi itu adalah satu unsur yang sangat penting. Ya, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan sebab itu. Ya, sebab itu. Sebab apa? Sebab dikatakan di sini kalau kita melayani dengan cara ini, ya, oleh di dalam ayat yang ke-19 dikatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita tidak menekankan makanan dan minuman, kebiasaan-kebiasaan, ataupun kecenderungan-kecenderungan, tradisi-tradisi seseorang. Kita tidak membicarakan hal-hal itu, tetapi kita tekankan kebenaran Allah. Kita tekankan damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi kita akan membangun hubungan yang indah, persekutuan yang indah, keharmonisan di dalam tubuh Kristus. Ya, itu adalah hal yang indah yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita, hanya kalau kita mengejarnya atau melalaikannya. Ya, apakah kita mengejar sesuatu yang benar atau mengejar sesuatu yang malah menghancurkan. Ya, kalau kita menekankan hal-hal yang kayak seperti dikatakan di sini makanan dan minuman itu menghancurkan. Ya, tapi kalau kita mengejar akan damai sejahtera, sukacita, pengenalan akan firman Allah, Allah sendiri, itu akan membangun. Ya, itu adalah hal yang indah di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Kemudian kita melihat apa yang kita pelajari pada hari ini, saudara sekalian. Ya, nah dalam bagian ini mengingatkan diri kita bahwa setiap aspek kehidupan kita dapat dipakai Tuhan untuk membangun orang lain atau menjadi kesempatan bagi iblis untuk membuat orang tersandung. Jadi biarlah ini selalu mengingatkan kita, ya. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya, ya, apakah yang saya ucapkan ini, apakah yang saya lakukan ini dipakai Tuhan untuk membangun saudara saya, atau dipakai oleh iblis, ya, untuk membuat orang tersandung, atau dipakai oleh orang jahat untuk memfitnah kita, untuk mengkritik kita. Ya, kita bertanya ya dan minta Tuhan memberikan kekuatan hikmat untuk melakukan segala sesuatu supaya membangun saudara seiman kita. Ya, yang kedua, kita mempunyai kebebasan di dalam Kristus, tetapi kita juga belajar membatasi diri. Ya, kebebasan itu artinya tidak dibatasi, tetapi kita mempunyai kebebasan, namun kita membatasi diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari seiman kita. Ya, kalau seandainya menjadi batu sandungan, saya rela membatasi diri saya. Ya, jadi itu adalah satu hal yang penting. Nah, kita hanya dapat membatasi diri kita kalau kita memiliki kasih. Ya, kalau kita memiliki kasih, kita akan berusaha untuk membatasi diri kita. Baik, saya rasa malam ini sampai di sini kita berdoa ya. Tuhan, kembali kami bersyukur pada malam hari ini melalui tulisan dari Rasul Paulus. Kami belajar bagaimana kami menekankan yang terutama di dalam kerajaan Allah
yaitu mengenal kebenaran Allah, mendalami akan pengenalan akan Allah sendiri, dan juga menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk membawakan damai sejahtera, sukacita yang sejati, baik di dalam kehidupan pribadi kami maupun di dalam kehidupan bersama-sama di dalam kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami agar supaya seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi sarana di tangan Tuhan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan setiap kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin, dan memberkati bagi anak-anak kami yang memasuki semester yang baru di dalam tahun yang baru ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, melindungi mereka sehingga mereka tetap memiliki kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih.